Titik Soeharto dan Iwan Bule dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto. Titik Soeharto yang bernama asli Siti Hediati Haryadi merupakan anak kedua dari mantan Presiden Soeharto. Sedangkan Iwan Bule atau Muhammad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Polri sekaligus mantan Ketua Umum PSSI sebelum digantikan Erick Thohir. Ganjar Pranowo optimis mendapatkan perolehan suara mayoritas di Provinsi Jatim dan Jateng. Hal ini disampaikan Ganjar di pertemuan dengan tim pemenangan daerah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya masih mau keliling seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menguatkan posisi kita, ucap Ganjar. Ganjar juga menitipkan Jawa Tengah sebagai rumah agar tidak jatuh ke partai lain. Dirut Transjakarta mengatakan penumpang yang menempel atribut kampanye akan dikeluarkan dari bus atau halte. Selain itu, penumpang yang kedapatan menempel atribut kampanye akan dilaporkan kepada Bawaslu. Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul terjadinya pemasangan atribut kampanye di salah satu bus Transjakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menggeledah rumah Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Selain rumah Gubernur Maluku Utara, KPK juga menggeledah sejumlah organisasi perangkat daerah. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan operasi tangkap tangan ini diduga kasus jual-beli jabatan. Saat ini, siapa saja pihak yang terlibat masih dalam pemeriksaan. Megawati bertemu dengan pimpinan tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Vatikan. Dalam penggalan video pertemuan yang dirilis oleh Vatikan News, terlihat Megawati didampingi oleh Puan dan Yasona. Keduanya dikabarkan membahas mengenai isu kerukunan beragama dan perubahan iklim. Megawati yang juga menjadi Dewan Juri Zayed Award, berdialog dengan Sri Paus perihal penganugerahan Zayed Award 2024. Sri Paus memohon penghentian konflik Israel-Palestina dalam khotbah Minggu di Vatikan. Sri Paus juga mengecam perlakuan Israel terhadap kompleks gereja Katolik di Gaza. Dikabarkan bahwa seorang ibu dan anaknya di gereja tersebut menjadi korban Israel. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Israel menggunakan taktik buruk dalam konflik di Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan koalisi 10 negara untuk menangkal serangan Houthi di Laut Merah. Bahrain, Kanada, Prancis, Italia, Seychelles, dan Inggris merupakan negara yang bergabung dalam koalisi tersebut. Pemberontak Houthi di Yaman telah beberapa kali menyerang kapal dagang yang melintas di Selat Bab el-Mandeb. Mereka mengaku menyerang sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, meskipun target mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel. Video Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, menjadi perbincangan publik. Dalam video tersebut terlihat Sufmi Dasko Ahmad tidak senang dengan pertanyaan wartawan mengenai candaan Prabowo tentang endasmu etik. Sufmi Dasko Ahmad dianggap arogan menanggapi pertanyaan wartawan dengan mengulangi pertanyaan Kompas nih. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Beberapa kali. Kompas nih, maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Malaysia akan melarang kapal kargo milik atau yang terafiliasi dengan Israel untuk melewati perairannya. Hal ini diungkapkan melalui pernyataan resmi dari Perdana Menteri Malaysia. Selain lewat, kapal-kapal kargo tersebut juga akan dilarang berlabuh serta menaik turunkan barang di pelabuhan Malaysia manapun. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi Palestina dari Malaysia. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Permana, sebut Gibran membalikkan situasi karena sebelumnya orang banyak yang meremehkan. Namun, Aditya juga menambahkan buruknya Gibran adalah masih terkesan meremehkan lawan bicara
apabila merasa di atas angin. Lalu, menurutnya Mahfud MD juga tampil prima karena paham persoalan ekonomi bukan cuma hukum. Gibran sindir Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres pertama kemarin malam. Gibran menggarisbawahi sikap Muhaimin Iskandar yang kini malah menentang pembangunan IKN padahal sebelumnya mendukung. Muhaimin Iskandar mengungkapkan budget pembangunan IKN yang hampir 500 triliun bisa dipakai untuk hal lain. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ucap Gibran. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia viral karena video bercandaannya di depan mahasiswa. Bahlil mengatakan kalau dirinya dulu juga aktivis yang benci pejabat, sampai akhirnya dia jadi pejabat sendiri. Tunggu kalian semua tunggu, begitu jadi pejabat, kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini, lanjutnya. Jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Akronim pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Amin dilaporkan ke Bareskrim Polri. Jubir Tim Pemenangan Nasional Amin mengatakan kalau pengaduan itu hanya cari sensasi saja. Jubir menjelaskan, Amin hanya singkatan dari Anies dan Muhaimin. Pelapor yang merupakan koordinator Forum Dakwah Kampus Indonesia mengatakan akronim Amin bentuk penghinaan keyakinan.